لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وكلمة وزيرا. Saudaraku kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, dalam kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita semua menyaksikan kembali bagaimana peristiwa dakwah awal-awal atau fase-fase awal dakwah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau dalam rangkaian dakwahnya didatangi oleh sekelompok orang kafir Quraisy, mengajak kepada baginda Rasul untuk melakukan negosiasi dalam berdakwah, negosiasi dalam beragama. Tawaran yang mereka berikan adalah agar 1 tahun berjalan, baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diminta untuk mengikuti tata cara beragamanya orang-orang kafir Quraisy, orang-orang jahiliyah, dan janji mereka ketika 1 tahun kemudian mereka akan mengikuti cara-cara beragama yang diajarkan Rasulullah Alaihi Wasallam. Tawaran ini tentu tidak bisa secara langsung dijawab oleh baginda Rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian membimbing Rasulnya untuk menjawab pertanyaan dan tawaran mereka. Bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan dalam satu surah Al-Kafirun. Kita sudah sangat hafal, saya yakin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Qul, secara bahasa dia katakan, para mufassir menyampaikan, katakan yang dimaksud mukhatabnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakan wahai Muhammad. Jadi Nabi Muhammad diminta untuk mengatakan kepada orang kafir, wahai kafir, saya tidak menyembah la a'budu ma ta'budun, apa yang kalian sembah, dan kalian bukan penyembah Tuhan yang saya sembah. Masing-masing diulang 2 kali dalam ayat itu, dan ujungnya adalah bagi kalian agama kalian, bagi saya agama saya. Inilah bimbingan Allah kepada baginda Rasul ketika beliau ditawarkan untuk melakukan kerjasama dalam beribadah. Saudaraku kaum muslimin dimanapun berada yang menyaksikan video ini, tentunya mari kita pahami bersama, bisa jadi tawaran yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy kepada baginda Rasul terjadi kepada kita. Bahwa dalam kehidupan kita yang sangat plural budaya, plural
agama, ini tawaran bisa jadi terjadi pada kita dan beragama, namun bentuknya berbeda. Saat Idul Fitri datang, tetangga kita yang beragama non-muslim, orang-orang kafir itu bisa jadi mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, mengucapkan selamat hari raya Idul Adha, mengucapkan selamat tahun baru Hijriah. Dan tidak hanya itu, mereka bisa jadi membawa kue, membawa hadiah untuk kita. Bagaimana sikap kita dengan sikap mereka seperti itu? Nah tentu jangan sampai apa yang mereka lakukan membuat hati kita tertarik lalu merasa berhutang budi. Apa yang mereka lakukan, memberi hadiah, mengucapkan selamat tahun baru Hijriah, selamat Idul Fitri, hak mereka. Baik, kita silahkan saja. Enggak ngapa-ngapa mereka mengucapkan selamat pada kita pada saat hari raya kita. Tapi yang penting adalah hati kita jangan ada ketertarikan dan merasa hutang budi bahwa mereka baik banget dengan kita. Sehingga ketika tahun baru mereka, ketika hari raya besar mereka datang, kita merasa ingin membalas perbuatan baik mereka. Tanpa sadar kita telah menerima tawaran mereka sebagaimana yang ditawarkan oleh orang kafir kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menyadari bahwa tingkah dan gaya mereka mengucapkan selamat kepada kita pada hari raya kita, ini disadari sebagai tawaran mereka untuk kerjasama dan beragama, emansipasi beragama, maka kita kembali kepada jawaban yang Allah berikan kepada baginda Rasul, ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, yang ujungnya lakum dinukum waliyadin. Saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, dan kalian pun tidak akan menyembah Tuhan yang saya sembah. Baik kalian, agama kalian, bagi saya, agama saya. Lalu apa definisi ibadah dan menyembah? Tentu sangat luas dalam bingkai budaya dan sosial. Ketika kita beridul fitri, itu bagian dari kesunahan. Kita bersilaturahmi, jalan sana sini, membawa hadiah. Kesunahan yang ada dalam Islam dalam rangka merayakan kemerdekaan kita atas kemenangan setelah kita selesai Ramadan, kemenangan dari peperangan melawan nafsu. Lalu hari itu disuruh kita mengagungkan Allah, kemenangannya dengan cara mengagungkan Allah. Takbirlah kita bareng-bareng, itu kemenangan kita. Tapi secara budaya kemudian kita bersenang, berpakaian baru, silahkan. Tapi ketika mereka mengucapkan dan ikut bersama kita, nggak apa-apa. Tapi ketika kita lalu terpincut dengan perbuatan mereka, dengan sikap mereka, mengucapkan selamat hari raya mereka, mengucapkan tahun baru mereka, ini tentu kita tidak menyadari bahwa itu berarti sama dengan tawaran yang dilakukan oleh orang-orang kafir kepada Rasulullah SAW. Ketika tidak menyadari jawabannya, bagi mereka agama mereka, silahkan mereka melakukan apa saja, tapi jangan pernah kita mengikuti ritual-ritual mereka. Lalu bagaimana dengan mengucapkan selamat? Selamat ini, selamat itu. Ucapan selamat, saudaraku, harus dipahami, selamat itu adalah doa yang awalnya adalah bahasa Arab, kemudian teresap menjadi bahasa Indonesia. Serapan, awalnya bahasa Arab, di Indonesia digunakan menjadi bahasa Indonesia. Serapan, yang maknanya selamat. Ketika kita mengucapkan selamat kepada kalian, berarti kita mendoakan agar dia selamat. Apabila kita mengucapkan selamat atas peringatan dan perayaan hari besar mereka, artinya kita mendoakan mereka agar selamat, para kafir agar selamat
dan perayaan kekafiran kekufuran itu agar selamat. Dibolehkankah seperti itu? Tentu tidak dibolehkan. Saya ulangi, tidak dibolehkan mendoakan orang kafir, apalagi prosesi kekufurannya tidak boleh didoakan agar selamat. Mari kita lihat dua kasus yang terjadi pada dua orang nabi. Pertama, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki seorang paman yang sangat menyayangi beliau dan beliau pun sangat menyayangi pamannya. Abu Thalib kita sangat kenal popularitas beliau. Dan sejarah baginda Rasul, beliau orang yang cukup kuat untuk membentengi Rasul dari cercaan dan kerasnya orang kafir Quraisy ingin memusuhi Rasul. Karena ada pamannya Abu Thalib, maka orang-orang kafir enggak mampu menyakiti baginda Rasul, enggak berani mereka. Tapi apa yang terjadi ketika pamannya Abu Thalib menjelang wafat, kalimat tauhid diajarkan oleh baginda Rasul. Rasulullah SAW mentalqin, mengajarkan, mendekati paman yang sedang sakaratul maut. Kata beliau, "Qul ya ammi la ilaha illallah wa anni Muhammadur Rasulullah." Katakan wahai pamanku, la ilaha illallah dan saya Muhammad utusan Allah. Kalimat inilah yang akan saya gunakan. Mohon keselamatan kepada Allah untuk engkau wahai pamanku. Tapi apa yang terjadi? Hingga akhir hayatnya, hembusan nafas terakhir, tidak membawa kalimat tauhid di lisannya. Artinya paman baginda Rasul Abu Thalib mati dalam kekufuran. Rasulullah SAW memohonkan ampun untuk paman beliau. Saat Rasulullah SAW memohonkan ampun untuk pamannya Abu Thalib ini, Allah menyanggah permohonan baginda Rasul. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka lin-nabi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tidak sepatutnya bagi seorang nabi dan orang-orang beriman memohonkan ampun kepada orang-orang kafir meskipun dia adalah kerabat. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam saja dilarang memberikan doa dengan doa istighfarnya baginda Rasul, berarti pamannya selamat dari ancaman murka Allah. Tapi ternyata tidak diperkenankan oleh Allah. Dan juga orang-orang yang beriman tidak diperkenankan memohonkan ampun untuk siapapun, termasuk orang-orang kesayangannya. Nabi Ibrahim alaihissalam juga Nabi yang Allah perintahkan pada kita untuk bercontoh, beribrah, bertauladan kepada beliau. Kita disuruh oleh Allah mentauladani sikap Nabi Ibrahim dan pengikut beliau. Wabillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'budun. Kata Allah, sungguh pada Ibrahim dan orang yang bersama beliau ada contoh untuk kalian. Sikap apa yang mesti kita contoh? Kata Allah, ketika Ibrahim mengatakan kepada orang-orang kafir, kami berlepas diri, kami lepas tangan dengan kekufuran kalian. Inna bura'u minkum. Lepas tangan, lepas tanggung jawab dari kekufuran yang kalian lakukan. Wa mimma ta'budun, dari sesembahan yang kalian lakukan, kami berlepas diri. Enggak mau bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini sikap tegas Nabi Ibrahim yang kata Allah disuruh contoh kita, sikap tegas ini. Tapi ada satu yang enggak boleh dicontoh, kata Allah, illa qaula Ibrahim li abihi la astaghfiranna.
kecuali ucapan Nabi Ibrahim kepada ayahnya, Azar, saya akan mintakan ampun kepada Allah untuk kamu. Kalau kita diminta mencontoh Nabi Ibrahim karena ketegasan beliau dalam keimanannya, tapi kata Allah ilah, berarti kecuali. Yang kecuali ini jangan dicontoh. Contohlah yang ini. Kecuali berarti yang ini jangan contoh. Yang kecualian itu berarti hal yang tidak boleh dicontoh. Apa yang tidak boleh dicontoh? Doa istighfarnya Nabi Ibrahim yang dijanjikan untuk ayahnya Azar kalau ayahnya itu beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kenyataannya Azar sudah beriman sampai matinya. Dua contoh ini menurut saya cukup. Nabi baginda Rasulullah SAW dan Nabi Ibrahim SAW itu dua-duanya seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mereka dilarang oleh Allah untuk mendoakan selamat untuk orang-orang terdekat mereka. Jadi ketika kita mengucapkan selamat berarti kita mengucapkan doa kepada Allah agar mereka selamat dan prosesi mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak boleh. Saudaraku, dimanapun saja berada, oleh karena itu keberagaman kita di Nusantara ini, khususnya keberagaman agama, jangan membuat kita lalu lengah dalam akidah dan ibadah. Silahkan kita bergotong royong dan membangun sarana-sarana sosial, tapi jangan bergotong royong dalam hal beragama. Ada satu doa yang diperkenankan oleh Allah untuk kita yang didoakan, dipanjatkan pada Allah untuk orang-orang kafir, yaitu agar orang-orang kafir mendapat hidayah. Ketika baginda Rasul berdakwah, membuka peluang untuk hijrah ke Yasrib, orang-orang Yasrib tidak hanya tidak menerima, tapi bahkan perlakuan mereka kasar terhadap baginda Rasul. Ketika mereka mengejar-ngejar baginda Rasul, maka doa yang dilontarkan oleh baginda Rasul, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah, berikan petunjuk pada umat saya karena mereka belum tahu esensi ajaran saya. Nah saudaraku, barangkali itu mudah-mudahan bisa dipahami bahwa dalam hal beragama, keyakinan dan praktek ibadah ini urusan kita orang-orang Islam dan orang-orang non-Muslim, orang-orang kafir, silahkan mereka melakukan ritual-ritual agama mereka sesuai dengan keyakinan mereka. Tidak boleh kita nimbrung, bahkan mengucapkan selamat pun tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, anak-anak turun kita, istri kita, saudara kita, orang tua kita diselamatkan dari segala rusaknya akidah dan mendapatkan ridha Allah dunia akhirat. Itu saja. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.